Ya halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama aku dan Mas Sudimar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa Mas? Mati suri ya? Ya, kita akan membahas mengenai mati suri. Dengar-dengar Mas Sudimar punya beberapa cerita atau pengalaman lah dari teman ya, Mas, dari teman ya. Langsung saja. Jadi gimana Mas? Monggo ya. Waktunya saya berikan. Ya, terima kasih. Ini pengalaman kita bahas dulu apa itu mati suri. Oh, boleh. Menurut kita, Ya. mati suri itu menurutku suatu kejadian di mana sistem otak kita menjadi tidak bekerja, dan itu kan yang dikatakan mati di medis kan seperti itu. Dan itu ceritanya ada seseorang itu meninggal, sudah dikatakan meninggal karena dari pergerakan tubuhnya, maksudnya dia diam. Ya gitu kan, kalau orang normal kan sudah nggak nafas itu kan bisa dikatakan meninggal. Iya. Tapi di medis juga pun sudah bilang ini orang sudah meninggal. Terus waktu mau pemakaman dia itu kembali sadar. Itu kurang lebih waktu hampir sehari, tapi belum nyampe sehari dia sudah sadar kayak gitu kan. Terus itu dia berbagi pengalaman apa yang dia rasakan selama mati suri tersebut. Itu kan bisa dikatakan mati suri Ya. Nah itu dia menceritakan pengalamannya beberapa waktu itu. Dia serasa hidup di dunia yang gelap, terus tahu-tahu dia diajak seseorang atau mungkin sosok makhluk atau apa, lupa aku. Mungkin itu bisa dikatakan makhluk. Itu dia diajak ke tempat yang sangat mengerikan katanya, tapi nggak diceritakan detailnya karena dia merasa kayak mungkin kayak apa ya, trauma kayak gitu. Terus cuma dikatakan, dulu aku waktu mati suri itu rasanya dunia itu gelap, terus aku bertemu seseorang atau seekor makhluk itu, lalu secara nggak langsung dia mengatakan untuk mengajaknya. Jadi kayak nggak bilang si sosok makhluknya ini nggak bilang, tapi secara naluriah si orang yang mengalami kejadian ini langsung mengikuti aja. Jadi otomatis mengerti lah. Mengerti. Misalnya kan Mas editor, aku yang mengalami kan, aku berdiri di sini terus lihat keadaan sunyi, hampir kayak gelap kayak sepia kayak gitu. Terus tiba-tiba Mas editor datang melihat Saling kayak tatap. gitu. Saling tatap. Terus tahu-tahu si Mas editor ini jalan katakanlah ke sana, terus aku langsung mengikuti kayak gitu. Terus jalan agak selang beberapa waktu, dia terus lihat di situasi itu yang di hadapanku itu kayak tempat yang menurutku mengerikan. Ini kan aku ceritanya jadi si itu yang mengalami itu. Aku melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Kalau nggak salah seperti tempat penyiksaan atau apa ya, pokoknya menurutnya dia, saya ingatku bilangnya tempat itu sangat mengerikan sampai membuat mual, kayak jadi apa ya, ikut jadi trauma kalau ingat itu kayak gitu. Terus sebatas itu sih Mas. Terus ada lagi itu cerita dari temannya, gimana ya, kenalannya temanku. Dia cerita hampir sama kayak gitu, cuma itu yang membuat sama, dia melihat yang di hadapannya itu tempat yang sangat mengerikan. Jadi sama-sama ya. Mengerikan kayak gitu. Jadi intinya dia diperlihatkan tempat yang sangat mengerikan. Dan ini yang temanku ini, dia dulunya itu orang polos, jadi nggak bisa lihat yang nggak kelihatan kayak gitu. Terus indera kepekaannya
kepekaannya itu kurang, maksudnya biasa kayak orang normal. Oh. Kalau sekarang lebih peka, terus kadang itu bisa lihat sosok astral, makhluk astral kayak gitu. Jadi sehabis kejadian itu tadi, mati suri tadi, dia agak kebuka gitu ya. Mungkin kayak gitu sih Mas. Itu cerita pengalaman dari temanku sendiri. Tapi namanya tidak Gak usah disebut lah. Karena ya jaga privasi ya Mas. Kalau aku pernah denger gini Mas, di film-film sama pengalaman neneknya temanku itu hampir sama. Jadi orang yang mengalami mati suri itu dibawa ke alam baka. Lebih tepatnya katanya temanku itu nenek itu dibawa ke neraka. Jadi cuma ditunjukin, diperlihatkan. Dia tuh nggak kayak tadi teman Mas Sudimar tadi, nggak kayak ikut langsung itu, tapi dia ditarik nenek itu. Ditarik terus dibawa mau disiksa itu toh. Terus katanya ada sosok malaikat yang datang terus bilang menolong. Dia bilang kayak menolong lah, dia bilang gini, dia itu belum waktunya, kembalikan dia kan ke dunia lagi, ini belum saatnya dia. Terus saat kembalikan otomatis nenek itu sadar, padahal tuh udah di kain kafani dan udah didoain. Itu nenek nenek udah didoain, dia dikafani. Pas itu dia bercerita soal tadi pengalaman dia melihat orang-orang disiksa. Ya anggapannya ke neraka lah Mas. Atau mungkin itu sama yang dia maksud ya. Tapi Kemungkinan kan dia nggak mau tempat cerita sih, penyiksaan atau mungkin klunya kayak gitu. Jadi kemungkinan loh dia itu trauma karena dia nggak mau ingat itu lagi. Jadi sekarang itu teman Mas Sudimar jadi gimana? Aku lebih rajin ibadah atau itu nggak tahu sih Mas. Tapi lebih tepatnya kepribadiannya itu kayak berubah drastis. Yang seperti kita lihat kasarannya itu kayak cara berpakaian kayak gitu, terus lebih ke attitude cara ngomong, atau misal kita jalan di depan orang yang lebih tua kayak gitu. Jadi dia agak nunduk kalau jalan di depan orang yang lebih tua. Dulunya itu nggak acuh tak acuh Mas ya. Jadi cuek gitu ya. Cuek, ngomong ceplas-ceplos. Tapi sekarang agak lebih dikontrol. Tapi kalau ke pengalaman, aku kan sempat tanya-tanya tentang pengalaman horor. Punya pengalaman horor enggak kayak gitu. Dia nggak mau cerita Mas. Cuma jadi udah bilang dia. Cuma cerita kayak gitu. Jadi ini bukan disengaja. Ketemu bukan disengaja, terus cerita. Dan itu pada saat itu beberapa orang yang nongkrong bareng itu udah pada pulang, dan tinggallah di situ dia sendiri sama aku. Terus aku buka topik, tanya-tanya kayak gitu. Terus tanya punya enggak ding, dia cerita dulu, cerita sampailah di titik dia cerita kayak gitu tentang mati suri itu. Terus nah setelah itu aku kan jadi kayak ngeri banget kayak gitu kan. Terus aku keinget mungkin kalau ini dia punya beberapa pengalaman horor kayak gitu kan. Tak tanya, mending nggak usah cerita kayak gitu, lebih lurus ke masa depan kayak gitu. Dia itu orangnya udah mungkin di usia dewasa sih Mas, usianya kalau nggak salah sekitar 40-an atau 35 ke atas kayak gitu ya. Jadi matang itu ya udah punya keluarga juga ya. Gitu. Jadi ya kalau disimpulin dia mikir gitu itu udah wajar Mas, kan udah umur juga, udah lumayan lah, udah matang banget. Jadi mungkin hal-hal kayak horor gitu anggapnya cuma ya nggak lebih penting dari yang lain, tujuan ke sana kayak iya gitu. Yang lebih penting ya ibadah, cari nafkah, udah itu doang. Tapi gini Mas, kan dari ceritanya nenek temanku tadi, nenek itu udah di kafan. Nah temennya Mas Sudimar nih ada diceritain nggak? Dia itu pas sadar itu kondisinya udah masih dalam keadaan telanjang. Enggak, itu setelah dimandikan kan dikafani. Ya sama. Jadi dikafani Mas. Kafan itu pas setelah dikafani kan ada
namanya kan layatan kan. Oh. Itu setelah itu kan nanti ada orang dari kelurahan kayak gitu kan menyampaikan mendoakan kayak gitu. Ini si sosok apa almarhum atau almarhumah ini di dunianya mohon untuk dimaafkan segala kesalahannya dan kita sebagai orang yang masih hidup memaafkan beliau itu kan kayak gitu. Terus habis itu kan si almarhum atau almarhumah ini kan dikeluarkan kayak gitu. Itu sebelum dikeluarkan itu. Jadi posisinya udah di situ tapi kan ada keluarga yang menunggu. Tapi kan masih ada beberapa orang di luar. Gitu. Jadi dia apa hidup itu terus ya Semuanya otomatis kaget sih. Otomatis mas. Otomatis kaget kan kalau sadar kan pasti aduh. Aku malah bayanginnya gini mas. Kan ada nenek temanku tadi pas kondisi masih ditidurkan lah, belum di itu. Mas temannya Mas Dimar juga kayak itu. Kebayang nggak kalau kita sadar tapi sudah di liang lahat, jadi sudah dikuburin. Itu malah pinggir Itu kalau nggak salah aku pernah dengar sih mas. Itu kalau nggak salah di berita, kalau nggak salah di Jawa Timur. Itu udah di alam kubur, dia udah di alam kubur. Terus ada seseorang yang dengar kok kuburannya ada suara kayak gitu kan, terus minta tolong. kedengeran juga. Kedengeran, makanya terus itu tanya-tanya sama orang-orang yang lebih tahu kayak gitu kan, kayak mungkin tukang gali kubur yang lain atau mungkin ustadz yang lebih tahu. Terus alhasil dia dibongkar makamnya. Iya. Kalau nggak salah dia diajak bicara tapi nyambung kayak gitu, misalnya Iya. tolong kenapa kayak gitu kan, ditanya balik tolong kenapa, terus ini aku masih hidup tolong dibuka kayak gitu. Terus mungkin di pikiranku kayak gitu kok langsung, makanya mereka berani membongkar itu makamnya. Mungkin iya. ada timbal balik Iya. ada pertanyaan terus dijawab kayak gitu nyambung, terus ya berarti dia masih hidup terus dibongkar. Iya. Kalau nggak salah di Jawa Timur itu mas, belum lama aku lihat berita itu. Kalau di luar negeri kan gitu mas, aku tahunya di film Conjuring yang terakhir, The Nun kita kalau nggak salah. Itu di kuburannya ada loncengnya. Nah itu di daerah luar udah Iya. pakai apa Jadi kan itu teknologi itu. di filmnya kan ada sister atau biarawati yang tanya sama pasturnya, ini kok ada loncengnya kenapa? Ini untuk mencegah siapa tahu ada yang mati suri dan dia ya sudah dimakamkan tadi. Jadi kalau ada yang masih hidup itu Gerakan lonceng. ditarik loncengnya untuk ngasih kode kalau dia masih hidup. Terus juga ada beberapa kasus juga itu loncengnya digerain bunyikan tapi pas digali ya udah telat. Udah meninggal, udah kehabisan nafas meninggal itu. Jadi ya sia-sia. Itulah. Itu malah meninggal dengan cara yang mengenaskan tuh mas. Iya, kehabisan nafas loh, siksa banget. Oksigen. Malah Kan di luar kayak gitu. Kalau di sini kan setahu loh mas, kalau tanah itu suara nggak bisa merambat lewat Kedap. tanah, kedap. Tapi di Jatim itu bisa ya. Kayak ya kemungkinan aneh aja sih. Nggak ada kemungkinan sih, tapi mungkin lebih ke rezeki umurnya itu masih iya gitu. masih dikasih kesempatan aja sih. Udah cukup mas mungkin Sudah. pembahasannya. Ya mungkin pembahasannya untuk mati suri. Enggak, masih ada sedikit ini. Mohon maaf untuk keluarga yang menyaksikan, kami tidak bermaksud untuk mengubar, tapi di sini kita hanya menyampaikan untuk pengingat kita semua kayak gitu aja. Iya. Cukup mas. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kalian yang menyaksikan dan menonton video ini sampai habis. Selamat malam dan semoga mimpi indah. Was your mother a beaver? 'Cause damn! If you were a booger, I'd pick you!